Halo, kali ini saya akan mencoba menggambar sketsa sederhana Anos Volley God. Saya baru nonton anime ini kemarin-kemarin, baru 2 episode, 3 episode lah. Tapi lumayan sangat menarik. 2000 tahun yang lalu, ya, di era mitologi ketika negara para manusia dibinasakan, hutang yang dihuni para roh dibakar menjadi abu dan para dewa-dewi pun dibunuh. Terdapat sesosok raja iblis yang sangat ditakuti. Raja iblis tersebut bernama Anos Voldigod. Sejak ia menjadi raja iblis, peperangan terus berlanjut tanpa henti di masa lalu hingga pada akhirnya raja iblis Anos mulai bosan dengan peperangan yang terus terjadi. Raja iblis Anos memutuskan bahwa satu-satunya cara perdamaian bisa diperoleh adalah dengan membangun tembok di antara 4 ras. Berharap mereka akan melupakan dendam mereka setelah 1000 tahun atau lebih perang terus. Karena itu ia juga membentuk perjanjian dengan pahlawan kanon Roh Agung Reno dan dewa penciptaan milisi dan mengorbankan dirinya sendiri untuk tujuan ini. Dengan mengatakan bahwa Anos akan berenkarnasi setelah 2000 tahun, ia juga mengungkap ingin berteman dengan kanon apabila suatu saat kanon telah mati dan berenkarnasi. Setelah kematiannya, Anos akhirnya berenkarnasi kembali sesuai yang telah ia ungkap dulu di masa lalu. Ia dilahirkan oleh sepasang suami istri yang tampak masih muda. Ibu Anos bernama Isabella dan ayahnya bernama Gusta. Ketika lahir dan hendak diberi nama oleh sepasang suami istri tersebut, Anos dalam wujud bayi secara mengejutkan dapat berbicara dan mengatakan bahwa namanya adalah Anos Voldigod. Ini anak-anak ajaib. Ayah dan ibunya pun terkejut mengetahui anaknya dapat berbicara, tapi di sisi lain mereka juga senang karena anaknya langsung bisa bicara. Ketika baru sebulan lahir di dunia, Anos Volligod secara drastis mulai tumbuh besar dengan penampilan anak muda pada umumnya. Pertumbuhan ini tampak sangat tidak lazim yang mana sekali lagi mengejutkan kedua orang tuanya. Meski begitu, kedua orang tuanya tetap perhatian kepadanya mengingat Anos memanglah anak kandung mereka saat ini. Tak hanya diberkati pertumbuhan dan kecakapan dalam berbicara, Anos tampaknya juga diberkati oleh kekuatan masa lalunya yang begitu luar biasa. Hal ini sangat wajar apabila kekuatannya masih ikut serta pada dirinya yang sekarang, mengingat ingatannya saja di masa lalu juga masih ada hingga saat ini. Dengan kekuatannya itu, ia bahkan dapat mengalahkan seseorang lawan lemah, ya lawan standar lah. Lewat detakan jantung ketika ujian praktek kemampuan dalam duel 1 lawan 1. Gila tau. Uniknya lagi, ia juga dapat membunuh lawan dengan jentikan jari dan menghidupkannya kembali dengan sihir pembangkit yang jarang digunakan oleh orang lain. Buah-buah dajal ya si Anos. Aduh, yang belum nonton animenya silakan nonton animenya ya, dijamin seru. Dan selamat mencoba, jangan ragu untuk memulai ya kawan-kawan. Dah, jangan lupa subscribe, like, dan share.